5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Milusutyo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa PPSI di mata kuliah Program Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 3 SKS dengan kode MJU PIN 016, yang tujuannya dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan dan merancang perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, dan di video kali ini juga saya fokuskan pada pertemuan ke-14 dengan topik pembahasan yaitu remedial. Tujuan dari pertemuan ke-14 ini adalah agar mahasiswa saya mampu mendesain program remedial yang kreatif dan inovatif. Adapun alur pembelajaran yang saya lakukan bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah pelajari yaitu definisi tentang remedial, jenis kegiatan remedial, prinsip pelaksanaan dan format program remedial. Kemudian di akhir pertemuan di video ini, tugasnya yaitu membuat program remedial berdasarkan RPP yang sudah mereka susun di pertemuan sebelumnya. Kemudian media yang saya pakai di pertemuan ini adalah, yang pertama ada bahan ajar seperti modul, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada lembaran-lembaran lepas yang sudah saya siapkan. Kemudian metode perkuliahannya saya menggunakan metode penugasan, diskusi dan tanya jawab, dan model perkuliahannya saya menggunakan problem based learning. Mengapa saya menggunakan metode dan model tersebut? Karena selain mereka menguasai tentang hakikat dari remedial, saya ingin mahasiswa saya juga bisa mengatasi suatu permasalahan, yaitu bagaimana mereka membuat program remedial sesuai dengan karakteristik permasalahan atau sifat siswa yang sudah saya tentukan. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Kemarin ada yang tidak masuk EK Jabar, itu kemana tuh? Sakit Pak. Sakit apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Kok tahu sakit? Di keterangannya. Di keterangan sakit. Nah, ada juga Nuris. Nah, ini juga tidak masuk beberapa hari kemarin. Itu kemana, Riki? Ya ada keterangan sih Pak waktu itu. Nanti di ini ya, dikabari di grup bahwa harus aktif dalam perkuliahan. Begitu Riki ya? Ya, baik Pak. Nah, sebelum kita mulai, silakan Riki pimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa dapat diakhiri. Nah, ada beberapa yang harus kalian siapkan, seperti kertas kosong, kemudian penggaris, kemudian alat tulis untuk dipergunakan di pertemuan hari ini. Nah, sambil silakan mengisi absennya, itu ya. Bisa digilir absennya. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya. Kalau minggu kemarin kita sudah pada tahap pembuatan RPP. Nah, kali ini kita belajar tentang remedial. Masih sama dengan pertemuan yang minggu lalu, kita belajar teorinya dulu, kemudian nanti saya beri suatu permasalahan yang perlu kalian pecahkan adalah bagaimana cara menentukan kegiatan remedi di setiap mahasiswa, setiap siswa yang karakternya berbeda-beda. Nanti saya beri beberapa siswa yang karakternya beda-beda dan itu yang harus kalian pecahkan. Bentuk remedi apa yang perlu kalian berikan kepada siswa tersebut. Nah, sebelum ke arah itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk mendesain program remedial, dan ini ada di minggu ke-14. Jadi sebentar lagi kalian akan ditemukan dengan minggu UAS, dan ini bagian dari tugas sebelumnya. Jadi harapannya kalian punya tugas dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Kemudian alur pembelajaran, jadi nanti ada modul yang nanti saya berikan, silakan dibaca di bab remedial. Kemudian ada beberapa konsep tentang remedi yang harus kalian baca terlebih dahulu sebelum nanti saya berikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Kemudian yang terakhir adalah kalian nanti membuat program remedi di kertas yang sudah kalian bawa, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, masih paham ya. Kemudian materi yang harus kalian kuasai adalah mulai dari definisi, tujuan, prinsip, dan format program remedi, karena format remedi akan berbeda dengan format silabus, RPP, dan yang lainnya. Kemudian tugas formatifnya adalah kalian membuat program remedial sesuai dengan yang ada di modul dan sesuai yang dengan format yang nanti saya beri. Oke, paham ya? Baik, saya lanjutkan materinya. Yang pertama, ini perlu yang kalian pahami sebelum kalian memecahkan suatu permasalahan nanti, harus memahami dulu apa itu remedial, karena berbeda sekali remedi dan HER. Nah, kenapa ada remedi? Karena di setiap pembelajaran pasti ada siswa yang lulus KKM maupun ada yang tidak lulus KKM. Nah, siswa yang tidak lulus inilah yang kalian perlu beri treatment atau perlakuan. Yang namanya treatment ini adalah remedial. Nah, berbeda sekali dengan HER. Mungkin ada yang pernah mengalami remedi atau HER. HER adalah ujian ulang. Yang berbeda dengan remedi adalah kalau remedi itu guru memberikan suatu treatment seperti pembelajaran kembali, seperti kerja kelompok, seperti tutorial sebaya, dan lain-lain. Jadi guru tidak hanya memberikan soal lagi kepada siswa, namun ada perlakuan sebelum ditugaskan membuat atau mengerjakan latihan tertentu. Itu perbedaan HER dan remedial. Nah, berikutnya ada beberapa fungsi dari remedial. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan dalam membuat program remedi. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis kondisi siswa. Nah, ini merupakan problem yang harus kalian pecahkan.
karena setiap siswa punya karakter sendiri, punya keterbatasan sendiri, dan mungkin saja tiap siswa treatmentnya nanti berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua harus bisa menyusun rencana remedi calon guru ini atau kalian nanti. Setelah itu melaksanakan program remedial sesuai dengan program yang sudah direncanakan, lanjut ke penilaian. Nah, penilaiannya ini berdasarkan program remedi yang sudah kalian buat, tentu saja pasti berbeda dengan program yang ada di RPP karena sudah menyesuaikan dengan karakteristik karakteristik siswanya. Nah, perhatikan di grup yang sudah kita bentuk, di situ sudah saya bagikan program Excel yang isinya beberapa jenis karakter siswa. Itu bisa dibuka sekarang. Oke, baik, di HP sudah saya bagi. Nah, kemudian perhatikan juga di sini, ini sama dengan yang di HP kalian. Jadi ini beberapa permasalahan yang ada, yang dialami oleh siswa kalian, dan sudah saya bagi berdasarkan nomor urut NIM. Kalian menggunakannya dengan nomor NIM akhir kalian, gitu ya. Jadi ada warna apa itu, pink atau orange ya, merah muda ya, merah muda, kemudian ada kuning, hijau, dan biru. Jadi itu permasalahan atau karakteristik yang didapat oleh siswa kalian. Nah, cara menggunakannya atau pembagiannya, misalnya Nesa NIM berapa Nesa? 48. Berarti Nesya mendapatkan nomor siswa 25, 1, terus 3, 2, 4, sama 5. nah, coba Nesya bacakan karakteristik siswa nomor 25 yang keras. Yang 25 itu merasa malu jika ditertawakan teman sekelas. Kemudian yang nomor 1 itu kesulitan membaca atau sulit memahami bahan bacaan. Kemudian yang nomor 3 merasa malu jika ditertawakan teman sekelas. Sudah? Kemudian Ada lagi? Yang biru ya? Kemudian yang nomor 2 cepat bosan. Yang keempat pendiam atau pasif. Kemudian mudah tersinggung. Jadi itu ya cara membacanya. Ada yang ingin bertanya silakan. Nggak ada? Oke. Jadi tiap kalian, Nisa tadi nomor berapa NIM-nya? 48. 48, berarti nomor 8 Nisa mendapatkan angka siswa nomor 25, 1, 3, 2, 4, dan 5. Kalau Duta nomor berapa NIM terakhir? 46. Berarti 6 ya. Berarti siswa kamu nomor urutnya 14, 16, 18, 20, terus 22 dan 24. Itu. Ini yang perlu kalian pahami. Kemudian kalian harus bisa menyiapkan juga taksonomi Bloom. Dulu sudah saya bagikan. Masih ada? Masih ada. Nah, itu dipakai. Kemudian buka juga RPP yang sudah kalian susun. Masih ada? Masih. Silakan, kalau hilang silakan ambil di study lagi, gitu ya. Oke, berikutnya format yang harus kalian pakai dalam membuat program remedi. Nah, formatnya ini perhatikan di depan. Jadi nanti kalian tulis bukan format ya, namun program remedi. Kemudian ada sekolah, kelas, mapel, hari dan tanggal. Kemudian buat tabel seperti itu. Namun untuk garis vertikalnya dilompati dulu. Jadi garis horizontalnya dilewati, buat garis vertikal dulu. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan, kolom tanda tangan, begitu ya. Nah, silakan dibuat di lembar yang sudah
disiapkan. Yang pertama, identitas dulu, selesaikan identitas dulu sampai ke hari dan tanggal. Oke, silakan dibuat di paling atas ada program remedial. Enggak, di sini silakan dikerjakan. Duta ini nanti ini program remedial gitu ya. Loh, ini di sini nanti ya di bawah. Itu masih namamu ya? Oke. Setelah sekolah, nah sekolahnya ini kalian pakai sekolah yang ada di RPP sebelumnya. Kemudian untuk kelas masih sama, mapelnya tentu saja bahasa Indonesia, dan harinya itu cari hari sesuai di program pembuatan jadwal pelajaran. Nah, silakan dibuka lagi tugas jadwal pelajaran. Oke, sebelum dilanjutkan, itu sudah sampai ke apa? Identitas ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Mau bertanya. Kapan remedi itu dilaksanakan? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ini memang ada beberapa pendapat ya. Kapan sih? Apakah harus semester akhir atau tiap bab atau yang lain? Jadi ini memang kebijakan guru, apakah remedi itu bisa dilaksanakan di tiap akhir semester atau pertengahan semester. Jadi guru bisa bebas menentukan sebenarnya remedi itu apakah ada beberapa pilihan di setiap bab atau setelah UH atau ulangan harian boleh. Kemudian di setiap 2 ulangan harian ada remedi juga boleh, di pertengahan semester juga boleh, dan di akhir semester juga boleh. Yang perlu diperhatikan adalah adakah waktu atau JP untuk melaksanakan program remedial. Tentu saja kalian harus melihatnya di program sebelumnya, yaitu di Prota atau Promes. Itu ya Intan ya. Oke, yang lain silakan. Pak, ini bertanya. Ya, Pinky. Untuk indikator itu apakah masih sama dengan RPP sebelumnya atau mungkin bisa diganti? Nah, sifat remedial adalah memperbaiki gitu ya, atau meningkatkan siswa yang lambat tadi untuk mencapai KKM. Karena kalau indikator yang di awal di RPP itu terlalu sulit menurut dia, otomatis indikator yang ada di remedial itu harus diturunkan. Caranya kalian buka taksonomi Bloom, identifikasi di RPP itu indikatornya di level berapa, apakah C4 atau C3 atau C5. Kalau ketahuan itu C5 berarti turunkan level indikatornya. Jadi lihat di kata kerja operasionalnya, pilih kata kerja sesuai dengan level yang ditentukan. Kalau C5 apa, diturunkan C4, atau kalau tidak sesuai dengan C4 turunkan ke C3 begitu. Ada kan ya taksonominya? Oke, itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana cara menentukan bentuk remedial dalam tabel? Oke, karena kalau dilihat di depan itu kan bentuk remedinya macam-macam ya, berbeda-beda. Dan itu didasarkan pada karakter siswa yang tadi. Jadi siswa itu kelihatannya atau kondisi siswanya itu seperti apa? Apakah lemah di bagian yang warna biru atau warna oranye atau warna yang merah muda? Itu yang menentukan jenis bentuk remedinya. Tentu saja kalian harus membaca dulu konsep dari tiap-tiap bentuk remedi. Apakah cocok untuk teman sebaya atau mengulang pembelajaran kembali atau teknik yang lain. Begitu ya penanya? Oke. Oke, sampai mana? Hampir selesai. Oke, ternyata sudah mau selesai ini. Ada yang sudah selesai? Oke. Ada pertanyaan? Untuk
Guru mata pelajarannya itu gizi siapa ya Pak? Nah, untuk itu yang pasti guru mapelnya bahasa Indonesia, kemudian namanya nama kalian sendiri. Dan untuk kepala sekolah mengikuti di RPP kalian terdahulu gitu ya. Gitu. Silakan ditandatangani, kemudian siap untuk dikumpulkan. Jadi hari ini harus selesai. Begitu. Oke. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai, silakan dikumpulkan ke samping kiri temannya. Udah, taruh situ aja. Pelajaran saya ingin disimpulkan oleh beberapa teman kalian. Yang pertama, saya tunjuk duta untuk menyebutkan atau menjelaskan kembali definisi dari remedial. Silakan duta. Jadi kegiatan remedial adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki nilai siswa yang kurang dari KKM. Oke, bagus. Berikutnya Rangga, tentang perbedaan HER dan remedi. Untuk remedial sendiri itu biasanya pada awal guru akan memberikan treatment atau membahas materi yang sudah dibahas. Nah, hal tersebut dilakukan oleh guru karena agar membantu siswa yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal. Sedangkan HER sendiri hanya melakukan ulangan soal saja tanpa ada treatment sebelum ulangan dilaksanakan. Oke, bagus. Dua lagi ya. Dan soal manfaat atau tujuan dari remedi, Alfi. Jadi manfaat remedial itu memberikan bantuan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran tambahan. Oke, terakhir Pamela tentang jenis-jenis kegiatan remedi. Jadi jenis-jenis kegiatan remedi ini ada 5, yaitu mengajarkan kembali. Nah, mengajarkan kembali ini guru memberi kembali materi yang masih belum dipahami siswanya. Yang kedua, menggunakan alat peraga. Dengan menggunakan alat peraga, jadi siswa dapat menggunakan alat peraga ini agar materinya bisa dipahami. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Dengan kegiatan kelompok ini dalam anggota kelompoknya ini harus ada yang benar-benar menguasai materi. Yang keempat, tutorial atau tutor teman sebaya. Dengan cara ini guru bisa meminta tolong siswanya yang pandai atau siswa yang kelasnya lebih tinggi untuk membantu siswa lainnya yang kurang mengerti materi pembelajaran. Yang kelima, sumber belajar yang relevan. Jadi guru ini meminta siswanya untuk mengunjungi suatu tempat privat untuk menguasai materi yang belum dikuasainya. Begitu, Pak. Oke. Nah, itu beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Dan jika ada yang kurang atau kurang sesuai dengan pendapat kalian, kalian bisa membaca lagi modul yang sudah saya berikan. Sebelum kita akhiri, silakan Riki pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini juga. Untuk teman-teman, sebelum mengakhiri kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, tentu saja dengan materi yang berbeda, yaitu pengayaan. Jadi tugas yang ini itu nanti saya periksa, kemudian pastinya dibawa di minggu depan gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.